Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 Pangandaran dengan subkelompok Disaster. Saya Nisa Soleha sebagai moderator yang akan memperkenalkan rekan-rekan dari subkelompok Disaster. Subkelompok Disaster terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama Nisa Soleha, yaitu saya sendiri. Yang kedua Puput Nugraha. Yang ketiga Aulia Syifatul Solihah. Yang keempat Siti Zara. Yang kelima Wida Nuraini. Dan yang keenam Rifaligar Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video tentang penatalaksanaan gangguan oksigenasi teknik non-farmakologi pada korban bencana kebakaran hutan di Riau. Pada penampilan video kali ini terdapat 6 bagian. Yang pertama, perkenalan anggota kelompok yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang kedua, fakta kebakaran hutan di Indonesia yang akan dipaparkan oleh Aulia Syifatul Solihah. Yang ketiga, dampak dari kebakaran hutan yang akan dipaparkan oleh Wida Nuraini. Yang keempat, saran penata laksanaan non-farmakologi yang akan dipaparkan oleh Siti Zara. Yang kelima, teknik pulse sleep yang akan dipaparkan oleh Puput Nugraha. Dan yang keenam, teknik slow deep breathing yang akan dijelaskan oleh Rifaligar Khairunisa. Yuk simak videonya. Indonesia adalah salah satu negara yang di dalamnya memiliki iklim tropis. Bahkan di Indonesia ini terdiri dari banyak pulau di setiap wilayahnya. Meskipun harus diakui bahwa di Indonesia sendiri dataran yang ada tentu tidak seluas lautan yang membentang luas. Namun dengan demikian, Indonesia memiliki kawasan hutan yang cukup banyak, mulai dari Sabang sampai Merauke. Namun, di beberapa tahun terakhir, Indonesia sering mengalami kebakaran hutan, lantaran beberapa faktor buatan atau dari manusianya sendiri, hingga faktor alam. Nah, selanjutnya dampak dari kebakaran hutan. Selain mengakibatkan hutan menjadi gundul, dampak dari kebakaran hutan ini juga dapat mengakibatkan flora dan fauna kehilangan habitatnya. Bahkan selain itu, kebakaran hutan, khususnya di lahan gambut, dapat menimbulkan asap kabut yang sangat susah untuk dipadamkan, yaitu akan mengakibatkan banyaknya karbon dioksida dan berkurangnya oksigen, dan dampak buruknya dari asap kabut ini sangat berbahaya baik dari sektor kesehatan maupun dari sektor lingkungan. Nah, hal ini masuk ke dalam kategori udara yang berbahaya. Bahkan di Riau, kebakaran hutan dapat mengakibatkan setidaknya 19 orang tewas dan lebih dari 40 juta orang terkena dampak dari kabut asap karena gangguan pernapasan. Melihat dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh asap kebakaran hutan, diperlukan suatu upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Salah satunya dengan teknik non-farmakologis. Teknik non-farmakologis ini dikaitkan dengan terapi tambahan selain menggunakan obat-obatan dan juga pemberian oksigen. Di video ini ada beberapa intervensi ataupun beberapa teknik untuk melakukan teknik non-farmakologis di rumah. Yang pertama ada teknik pulse sleep breathing. Teknik pulse sleep breathing adalah latihan pernafasan dengan menghirup udara melalui hidung dan mengeluarkan udara dengan cara bibir lebih dirapatkan dan dimonyongkan dengan waktu ekshalasi yang lebih lama. Nah, kelebihan dari terapi ini adalah mudah dilakukan di rumah dan tidak memiliki efek samping seperti penggunaan obat-obatan. Yang kedua ada teknik slow deep breathing. Teknik slow deep breathing merupakan salah satu bagian dari teknik relaksasi yang dilakukan secara sadar dan dilakukan secara dalam dan perlahan. Nah, teknik ini tuh banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi stres, menangani ketegangan otot, mengatasi nyeri, hipertensi, dan tentunya juga untuk menangani masalah pernafasan. Yang ketiga ada latihan nafas dalam. Latihan nafas dalam merupakan bentuk latihan yang terdiri dari pernafasan abdominal atau diafragma yang dikolaborasikan dengan pulse sleep breathing. Yang keempat itu ada batuk efektif. Batuk efektif ini biasanya dilakukan untuk mengeluarkan sekret. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada suctioning atau penghisapan lendir. Namun pada suctioning ini diperlukan alat. Suctioning ini berfungsi untuk melepaskan sekresi yang berlebihan pada jalan nafas. Mungkin sekian dari macam-macam teknik non-farmakologis. Setelahnya kita akan melihat bagaimana cara melakukan teknik pulse sleep breathing dan slow deep breathing yang benar pada bagian berikutnya. Teknik ini bisa dilakukan dengan cara duduk ataupun terlentang. Jika dilakukan dengan cara duduk, pastikan duduk dalam posisi tegak, kemudian tulang punggung juga tegak, dan kedua bahu itu harus rileks. Lalu bisa mulai menarik napas perlahan dari hidung selama 2 detik dengan perut sampai mengembang gitu. Kemudian setelah itu bibir dikerucutkan seperti akan meniup balon dan bisa dikeluarkan perlahan dari bibir dengan durasi 2 kali lebih lambat daripada saat menarik napas tadi. Contohnya seperti ini.
Nah, teknik ini bisa dilakukan berulang-ulang dengan durasi yang lebih lama. Teknik slow deep breathing. Yang pertama, atur klien dengan posisi duduk. Kedua tangan klien diletakkan di atas perut. Anjurkan melakukan napas secara perlahan dan dalam melalui hidung. Tarik napas selama 3 detik. Rasakan abdomen mengembang saat menarik napas. Tahan napas selama 3 detik. Kerutkan bibir, keluarkan melalui mulut, dan hembuskan napas secara perlahan selama 6 detik. Rasakan abdomen bergerak ke bawah. Ulangi langkah tersebut selama 15 menit. Sekian pemaparan video dari subkelompok disaster. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.